Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu, Rahayu Sagung Dumadi. Oke sedulur, kita kembali lagi di channel kita Temu Nalar, menuju kesadaran, Mencapai pencerahan. ngeten Mbah, ini saya nyampein pesanan Mbah. Istilahnya request dari para subscriber kita. Iya. Ini kan mendekati semester kedua ya Mbah. Semester kedua di tahun 2024 ya Mbah ya. Ya. Jadi mereka menanyakan tentang prediksinya Mbah, prediksi nasib mereka di semester kedua tahun 2024 ini Mbah. Prediksi nasib dan keberuntungan. Ya kurang lebihnya demikian Mbah. Ya, baiklah Kang Ucup, terima kasih untuk para subscriber semua dan para penonton semua yang belum subscribe. Kami mohon untuk subscribe-nya. Pastikan subscribe dulu. Agar kita berkembang dengan baik. Kita tambah semangat ya Mbak. Tambah semangat. Iya. Terus ini Kang Ucup. Kalau bicara masalah prediksi nasib itu intinya kan cuma sekedar gambaran secara garis besar, dimana itu bisa dipakai untuk para pemirsa sebagai wawaler. Itu pun dengan catatan kalau bagi yang resonate, karena biasanya bacaan-bacaan seperti ini tidak akan mungkin resonate untuk semua, karena sifatnya general reading. Dan kebetulan buat para pemirsa yang di rumah dan Kang Ucup juga, ini memasuki bulan keempat Kang Ucup, dimana bulan keempat itu ada fenomena fenomena alam berupa gerhana matahari Kang Ucup. Gerhana matahari Mbah. Nanti di tanggal 9 bulan 4 itu terjadi gerhana matahari total. Yang jelas astrologi juga mempengaruhi terhadap bagaimana kehidupan manusianya itu sendiri. Jadi salah satu yang dipakai oleh leluhur kita dulu adalah juga ilmu palintangan. Atau dalam istilah Jawa sekarang, istilah modern sekarang dinamakan astrologi. Jadi fenomena alam itu berpengaruh. Jadi itu juga bisa dijadikan untuk patokan perjalanan manusianya itu ke depan, itu baik secara personal, secara keluarga, kelompok, maupun bahkan untuk hal-hal yang lebih besar secara global seperti halnya bernegara. Apalagi kalau sekarang di Indonesia lagi kondisinya lagi hit-hitnya tentang pemilihan presiden. Apakah juga itu resonate dengan masalah adanya fenomena gerhana matahari total itu Kang Ucup? Mari kita kupas sedikit demi sedikit gitu. Yang jelas gerhana matahari itu yang akan terjadi nanti di tanggal 9 April Kang Ucup itu berpengaruh sekali di masalah karakter tentang pemutusan hubungan. Satu, pemutusan hubungan. Dua, penyesalan tentang masa lalu. Ketiga, tentang penghakiman. Jadi memang itu pengaruh dari gerhana matahari itu memberikan efek secara otomatis dari semesta Kang Ucup, yang berupa pemutusan hubungan atau relasi. Biasanya itu akan merefresh atau meregenerasi satu hubungan yang selama ini mungkin dari sederek sedoyo punya hubungan-hubungan yang toksik. Itu biasanya di sini alam akan menyeleksi, untuk memberikan satu kepastian atau penghakiman atau keadilan. Jadi selama ini hubungan Anda toksik, bagi yang selalu berada di posisi tertekan, juga itu hubungan itu pada akhirnya akan berakhir sendiri. Terus seperti oposisi dan pemerintah yang pada akhirnya di situ juga sing awalnya mungkin terlalu keras untuk bertabrakan, pada akhirnya juga akan rujuk. Itu juga dipengaruhi oleh astrologi juga, oleh fenomena-fenomena alam. Sementara terus di sisi lain ada penghakiman atau justice di situ. Nah, penghakiman itu penghakiman untuk apa? Penghakiman untuk setiap perbuatan dari manusianya itu sendiri atau makhluk-makhluk itu sendiri, yang pada akhirnya di situ akan mendapatkan satu pengadilan. Jadi ini bisa juga disebut dengan masa-masa pembayaran karma juga bisa. Nah, fenomena-fenomena itu berpengaruh di kehidupan manusia, di mana selama bulan April mungkin pas waktu terjadinya
pasca terjadinya gerhana itu akan berpengaruh di tingkat stres, depresi, terus kalut, kesal. Orang namanya mau terjadi perubahan kan, kalau sing perubahan dari buruk ke baik juga pasti terjadi satu ketegangan. Pastinya, Mbak. Begitu juga sebaliknya kan. Jadi buat para sedulur-sedaya, jangan heran kalau di fase-fase selama bulan mungkin memasuki bulan keempat bahkan sampai nanti mau memasuki bulan kelima, bulan Mei itu kondisi psikologis dari kebanyakan dari para sahabat semua, para penonton dan subscriber kita semua khususnya itu akan terjadi satu tekanan yang luar biasa. Itu saya kira dialami oleh sebagian banyak penduduk bumi, sebagian banyak manusia, karena itu pengaruh dari lintasan peristiwa semesta itu, Kang Ucep. Jadi, apalagi yang kemarin sebelumnya di bulan Maret itu kan terjadi gerhana bulan juga. Gerhana bulan itu juga berpengaruh. Pada waktu gerhana bulan di bulan Maret kemarin itu, jadi yang paling menonjol di sini adalah satu siklus terjadinya perang keakuan. Di situ pada akhirnya salah satu harus mengalah untuk mengakui siapa sebetulnya yang lebih berhak atau lebih pantas untuk berada di depan atau menjadi pemimpin. Seperti itu. Makanya di bulan Maret kemarin pas kontestasi Pilpres itu kan pada akhirnya diakui atau tidak diakui, kenyataannya memang perolehan suara juga ketimpangannya sangat luar biasa. Mau menerima atau tidak, kenyataannya memang rakyat sudah memilih seperti itu. Nah, itu juga terjadi di kehidupan rumah tangga. Jadi kalau bulan April itu depresi karena akan terjadi perubahan dari fase satu ke fase yang berikutnya, di bulan Maret itu sebelumnya diawali dengan proses keakuan yang sangat luar biasa. Jadi biasanya kalau hubungan rumah tangga untuk orang-orang yang sudah berjodoh itu, yang satu awalnya pengen mendominasi, tapi kenyataannya dia tidak punya kemampuan, pada akhirnya dia harus mengakui pasangan satunya yang memang layak untuk dominan ya, Mbak ya. Dominan, karena punya kemampuan dan memang punya kapabilitas. Itu. Terus nanti memasuki di bulan Mei, Kang Ucok, awal bulan Mei itu fasenya pasca gerhana matahari itu sudah berakhir, masuklah fase-fase di mana terjadinya sumber kenyamanan. Sumber kenyamanan, terus fase-fase pembelajaran, fase-fase pembimbingan, pendampingan itu sih. Jadi apa itu? Aura atau efek yang terjadi dari fenomena gerhana matahari itu seperti itu. Jadi nanti mulai bulan Mei mungkin akan banyak orang-orang yang merasa lega, plong, dan menemukan sebuah kebijaksanaan baru. Nah, ini tentunya yang Kang Ucup tanyakan bahwa bagaimana nasib dan keberuntungan para teman-teman semua kan di situ. Jadi itu. Jadi perlu saya ingatkan bahwa ini hanya sekedar prediksi yang sifatnya tidak mutlak, karena sesuatu yang mutlak hanya dimiliki oleh Sang Penguasa Alam, Allah Subhanahu wa Ta'ala. Monggo disikapi secara bijak, bagi yang resonate dipergunakan sebagai pakem dalam menghadapi kehidupan, bagi yang tidak resonate abaikan, berarti bacaan ini bukan untuk Anda. Kan sebagai sekedar hiburan ya, Mbak. Iya, betul. Oke, selanjutnya yang mau ditanyakan? Di kesempatan kali ini, Mbak, mohon diudarkan prediksi nasib semester kedua 2024 untuk sederek kita yang punya weton Kamis Legi, Mbak. Kamis Legi, Kang Uco, baiklah. Kamis itu 8, Legi itu 5. Jadi gunggu genep itu 13. Gambarannya orang-orang Kamis Legi itu seperti ini, Kang Uco. Dia sudah mencapai pada satu titik fase mindset atau pola pikirnya, di mana orang-orang Kamis Legi itu sudah bisa menerima, sudah ikhlas, istilahnya hidup sudah mengalir apa adanya, dan tidak terlalu terobsesi dengan hal-hal yang malah justru sesuai pengalaman dia sebelumnya membawa dia pada satu kekecewaan. Tetapi permasalahannya, ayolah, ini antara menerima atau malas itu kan
11-12. Hmm. Jadi wong nrimo karo wong males itu kan beda tipis. Pasrah karo mutung, Mbah. Pasrah karo mutung. Nah, gambarannya untuk orang-orang kemis legi, ayo agak greget sedikit, agak semangat sedikit. Iya. Bukan berarti nek menerima itu terus kita tidak melakukan apa-apa atau tidak melakukan aksi, tapi memang segala sesuatu membutuhkan daya upaya dari manusianya itu sendiri untuk menciptakan peluang-peluang baru dan keberuntungan-keberuntungan baru. Jadi perlu dipahami, mungkin orang-orang kemis legi itu merasa sangat lelah dan kecapean di fase-fase sebelumnya karena memperjuangkan kehidupan yang begitu pelik. Akhirnya orang-orang kemis legi itu, ya wis lah, tak tompo kowe nek memang kehendakku ngene. Tapi dia terlena dengan kondisi itu, sing pada akhirnya membawa orang-orang kemis legi itu cenderung menunjukkan satu kondisi ngelukro, bermalas-malas. Jadi sekali lagi bahwa pasrah dan berserah itu bukan berarti kita tidak melakukan action, tapi justru pasrah dan berserah itu adalah melakukan aksi sepenuhnya dengan satu kesadaran dan melakukan apa yang menjadi panggilan hidupnya. Kayak seperti itu. Jadi teman-teman kemis legi tetap semangat. Saya yakin bila mana Anda hari ini memperkuat semangat dan memberdayakan diri Anda lebih maksimal, saya yakin pencapaian Anda di semester kedua ini juga akan lebih maksimal. Saya kira itu Kang cukup. Oke. Demikian sedulur yang punya weton Kamis Legi, ordernya dari Mbah Jat, pakem-pakemnya gunakan semangat. Ya, betul, semangat. Dan apabila dalam penyampaian kami ada hal kurang berkenan, kami mohon maaf. Kita akhiri ya, Mbah. Ya. Kita cukupkan sekian. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Rahayu Sagung Dumadi.